Oke, teman-teman, selamat datang buat teman-teman yang baru join di sini. Sebelum saya mulai, ada yang belum kenal saya nggak sih di sini, teman-teman? Bisa ketik di komen nggak sih? Ada yang baru tahu webinar dari Trader Merah Putih atau mungkin baru kenal saya? Bisa ketik di komen, teman-teman. Dari beberapa teman-teman sini ada yang belum kenal saya atau barangkali sudah mengenal dari orang lain. Bisa ketik di komen, teman-teman. Oke, ya salam kenal buat Om Arif ya. Oke, oke, oke. Ya, salam kenal buat Om Herman ya. Oke, buat teman-teman mungkin yang belum kenal saya ya. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Hendra ya. Saya adalah seorang trader dan juga seorang trainer. Karir trading saya itu dimulai dari tahun 2011 atau tahun 2012. Jadi at least sekarang lebih kurang sekitar 12 tahun ya saya di industri di forex market. Oke. Jadi memang basicnya saya itu tahun 2011 menggunakan kalau teman-teman sini ada yang tahu menggunakan Bollinger Band Moving Average nggak sih? Ada mungkin teman-teman sini ada yang seangkatan sama saya nggak sih? Bisa ketik di komen. Ada yang pernah tahu BBMA ala KG nggak? Sini ada yang pernah tahu nggak? BBMA ala KG. Sini ada yang pernah tahu? Tahun 2011, tahun 2012 saya mengenal trading itu dari sebuah komunitas bernama analisa chart ala KG. Yes, betul. Ya, Kang Gun. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang menggunakan BBMA Oma Ali, ya ada yang pernah pakai tekniknya BBMA Oma Ali, itu sebenarnya kalau menurut saya memang lebih baik ya, lebih bagus karena memang itu dikombinasikan dengan perilaku harga atau dengan eh, pendekatan dari price action. Ya, kalau misalkan teman-teman tahu konsepnya BBMA ala KG, itu menggunakan benar-benar menggunakan Bollinger Band Moving Average. Oke, ini sedikit intermezzo ya teman-teman ya. Jadi biar terasa nggak terlalu kaku ya. Jadi biar kita nyaman aja, biar seru-seruan aja. Jadi awal saya mengenal trading ini tuh secara nggak sengaja saya mengenal sebuah komunitas bernama Analisa Chart ala KG. Dulu masih di websitenya kalau nggak salah saya di Forexindo ya. Oke, coba coba saya tampilkan dulu ya teman-teman ya. Sebentar, kita coba ngebahas dulu nih. Ini seru nih. Oke, saya dulu menggunakan analisa chart ala KG. Jadi saya waktu itu menggunakan tekniknya analisa chart ala KG ini tahun 2011, tahun 2012. Ya, kira-kira ini ya belajar analisa chart ala KG. Tapi sepertinya ini sudah hilang ya. Kalau dulu punyanya saya lupa itu KG KG apa ya? Oke, KG Forex World kalau nggak salah saya ya. Oh, oke, sepertinya hilang juga. Dulu ada namanya Forexindo. Ya, dulu namanya ada Forexindo. Forexindo. Tapi Forexindo hilang, terus KG Forex World sepertinya KG Forex World juga hilang sehingga sekarang munculnya cuma analisa chart ala KG aja. Ya, ini sebenarnya teknik yang cukup lama sekali, teman-teman. Kalau teman-teman tahu konsep ini, itu dulu sangat sangat ramai banget gitu, ya, sangat populer banget. Tapi saya nggak tahu ya kenapa sekarang sepertinya sudah mulai perlahan mulai agak sedikit tergeser ya, agak sedikit tergeser dengan BBMA-nya ala BBMA Oma Ali, gitu ya. Oke, itu adalah 10 menit cerita saya di awal menggunakan strategi BBMA ala KG. Nah, kemudian dalam proses perjalanannya itu sendiri, saya di satu forum itu ketemu satu forum itu namanya, saya lupa namanya apa ya. Oke, supply demand analisis dari eh, siapa yang namanya ya? Saya lupa tuh namanya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai belajar menggunakan SND. Saya kenal menggunakan
tekniknya Sam Seddon. Kemudian saya belajar punyanya si eh, RTM, ya mungkin kalau teman-teman tahu strategi SND-nya RTM. Terus saya belajar tentang strategi SND-nya SGZT, kalau teman-teman tahu. Terus kemudian saya belajar Alfonso Moreno, set and forget-nya beliau. Ya itu benar-benar bisa melakukan set and forget, gitu ya. Nah, dari semua yang saya pelajari itu, akhirnya saya ketemu sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya ada loh teknik yang kita bisa gunakan menggunakan set and forget. Nah, yang mau saya bagikan malam ini sebenarnya adalah pengalaman saya bertahun-tahun, lebih kurang menggunakannya lebih kurang sekitar 12 tahun. Dari pengalaman itu saya menemukan sebuah pola yang cukup seru sih, yang memang ini polanya berulang banget gitu. Ya. Pada saat awal-awal saya menggunakan SND, 2 tahun awal itu saya sering ketemu zona-zona SND-nya tuh sering banget ditembus gitu. Ya. Nah, eh, dari situ saya banyak belajar bagaimana melihat sebuah zona ini akan mudah ditembus atau malah terjadi rejection. Nah, yang kita harapkan kan sebenarnya adalah kita masuk pada tempat yang tepat, ya, pada tempat yang tepat langsung kissing dan itu akhirnya akan rally atau akan drop. Nah, topik kita malam ini ngebahas hal itu gitu. Oke. Oke, kita langsung masuk ke materinya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya contoh gambar ini, oke, ini rumit aja ya. Teman-teman mungkin merasa jenuh banget lagi trading. Aduh, kemarin dapat profitnya lumayan, dapatnya 120 pip. Tiba-tiba nih, malam ini nih, NFP tiba-tiba US dollar kemarin itu drop signifikan, tiba-tiba boom naik kenceng gitu. Nah, yang kemarin udah ada profit, kemudian akhirnya malah habis. Semodal-modalnya gitu. Bukan cuma profitnya doang hilang, tapi sama modal-modalnya. Nah, kita kan pinginnya trading for living ya. Tapi malah living for trading. Akhirnya kita stres gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Ya kan? Dimana kita udah bener nih, trading ini kayaknya udah bener deh. Tapi entah kenapa, karena kecapean barangkali ya, terus akhirnya kita malah stres. Ya, lelah banget mantau chart. Ya, pengennya trading for living, tapi malah living for trading. Ya kan? Baterainya, istilah kata baterainya tinggal nol gitu. Ya, habis tinggal 1% doang. Oke, next. Nah, mungkin mungkin teman-teman yang saat ini hadir di webinar ini adalah mungkin seorang pemula, ya kan? Atau mungkin teman-teman yang udah lama trading tapi sering ngalamin margin call. Ya, saya harap buat teman-teman di sini tidak mengalami kejadian-kejadian yang semacam ini. Tetapi jika teman-teman saat ini mengalami kondisi yang semacam itu, maka sepertinya webinar malam ini akan cocok banget. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, next. Oke, kemudian eh, kita udah sibuk nih ngeliatin chart, kita analisa, ya kan? Kita ngeliat, wah ini patternnya kayak bagus deh, ini patternnya lagi bullish. Terus tiba-tiba nunggu konfirmasi harga. Begitu Anda mau nge-buy, Anda pakai konfirmasi harga, malah longsor, ya kan? Udah nungguin lama, udah berjam-jam nunggu konfirmasi, malah jebol juga. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman sekarang adalah sebuah strategi yang kita bisa gunakan yaitu adalah set and forget. Oke, untuk siapa webinar ini akan efektif? Ya, strategi yang akan saya share malam ini akan efektif banget buat teman-teman mungkin yang nggak punya banyak waktu di depan laptop. Ya kan? Anda mungkin saat ini kerja di kantoran yang ya mungkin dalam waktu 1 hari dari pagi sampai sore nggak punya waktu untuk ngeliatin chart karena udah sibuk dengan kerja kantoran gitu. Mungkin pas mau berangkat kerja udah mantau chart gitu kan, udah marking nih, wah saya mau nge-buy nih di harga sekian, wah saya mau nge-sell di harga sekian. Oke, jadi nggak sempat mantau untuk melihat chart. Jadi Anda tinggal pasang pending order, buy limit, atau menggunakan sell limit. Nah, kalau teman-teman saat ini bekerja kantoran, atau mungkin teman-teman nggak punya waktu benar-benar di depan laptop, di depan chat, maka strategi yang akan saya share malam ini akan sangat cocok banget. Gitu ya. Oke, next. Oke, teman-teman,
biar lebih enak nih ya, biar lebih seru, ya saya minta partisipasi dari teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan nih seandainya nanti saya minta pendapat, setuju, Anda jawab setuju. Kalau Anda nggak setuju, Anda jawab nggak setuju. Atau kalau saya bilang oke, Anda jawab oke, ya. Jadi biar lebih interaktif. Gimana? Oke kan nih teman-teman? Oke? Biar lebih interaktif teman-teman. Oke ya? Oke. Oke, siap. Oke, Pak. Oke. Oke, siap. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, teman-teman mungkin saat ini ya sering ngalami margin call. Mungkin teman-teman sudah training bertahun-tahun, nggak tahu salahnya di mana, bisa jadi masalahnya di psikologi, bisa jadi masalahnya di money manajemennya. Oke, mungkin webinar malam ini akan cocok. Oke, kemudian teman-teman mungkin yang sering nahan floating minus nih, kalau lagi floating minusnya lagi banyak banget, Anda tahan. Tapi begitu profit dikit, cuma 5 pip, 10 pip, Anda cut. Oke, ini juga cocok. Kemudian buat teman-teman yang udah lama banget nih menggunakan eh, strategi robot trading, menggunakan EA, ya kan? Katanya bagus, ya kan? Anda ikutin, malah MC, ya. Mungkin kalau teman-teman mau belajar yang manual, tidak menggunakan robot, maka webinar malam ini juga akan cocok. Oke, kemudian nggak pengen nongkrongin chat berjam-jam, ya ini juga penting, ya karena ini adalah tagline kita malam ini ngebahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa melakukan pending order, buy limit, sell limit tanpa nongkrongin chat berjam-jam. Oke, next. Kemudian mungkin teman-teman nggak merasa pede nih untuk ngeliatin chart, nggak pede untuk trading sendiri, titip kelola dana, tapi malah berujung MC. Oke, yang lebih parahnya lagi ini kena tipu. Ya, saya harap teman-teman sih nggak pernah ngalami gitu ya. Semoga nggak ngalami kejadian yang kayak gitu. Ya, jadi webinar malam ini akan cocok buat teman-teman yang pingin tradingnya mandiri. Oke, next. Nah, ini nih buat teman-teman yang sudah lama trading, ya udah coba ganti strategi macam-macam gitu kan, tapi nggak dapetin feel-nya, nggak dapetin eh, kayaknya saya nggak nyaman deh dengan strategi ini. Oke, maka mungkin ini bisa menjadi opsi buat teman-teman dalam mencoba untuk siapa tahu cocok ya strategi yang saya akan share malam ini. Kemudian teman-teman nggak tahu nih kapan harus entry, kapan timing yang tepat untuk beli atau jual, atau buy, kapan buy-nya, kapan sell-nya. Ya, ini juga bisa cocok buat teman-teman yang akan webinar malam ini. Atau ya, buat teman-teman yang mungkin udah belajar strategi SND atau sekarang lagi rame banget nih belajar SMC, ya kan? Udah pakai konfirmasi harga nih. Wah, ini udah keren nih. Wah, ini harga udah pas di area POI, ya kan? Mungkin teman-teman yang udah pakai SMC senyum nih. Udah pakai, wah, udah tahu nih saya POI-nya di mana, ya kan? Terus kemudian teman-teman udah pakai konfirmasi harga nih. Kayaknya udah bagus deh. Udah terjadi change of karakter. Kok malah ditembus. Nah, ini juga cocok. Ya, ini juga cocok. Oke. Kemudian harga sering berbalik arah, nggak sampai hit TP1. Malah kena stop loss duluan. Tapi nggak tahu nih, kira-kira ini penyebabnya apa ya? Kok saya udah nge-buy nih, harga udah sempat profit dikit nih, sempat 20 pip, malah nggak sampai target keburu kena stop loss. Oke, ini juga cocok. Oke. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman mengalami salah satu contoh yang tadi nih, maka webinar ini akan cocok buat teman-teman semua. Oke ya. Sekarang gimana teman-teman? Lanjut? Lanjut, teman-teman? Lanjut. Lanjut ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, eh, webinar ini kita pingin punya goal yang jelas ya. Kita pingin punya goal yang jelas. Satu, pastinya kita pingin dapetin income dari forex trading ya. Siapa sih nggak pingin dapetin income dari forex trading? Rasanya enak banget ya. Cuman ngeliatin ngeliatin laptop atau ngeliatin chart doang di HP gitu. Dapat $10, $20. Wah, rasanya kayaknya enak banget. Apalagi yang teman-teman yang kerja kantoran nih, bisa dapetin income tambahan, ini akan sangat cocok banget. Kemudian kita nggak pingin udah belajar trading terus kita ngalami margin call. Kalau loss boleh lah ya, tapi jangan terlalu sering juga karena bisa saja kita akan kalau kena
stop loss berturut-turut ya capek juga gitu ya. Oke, jadi kita nggak pengen ngalami margin call. Kemudian goal kita yang lain yang lanjutnya adalah kita nggak pengen nongkrong chart. Ini adalah tagline kita malam ini. Kemudian kita punya waktu nih. Jadi teman-teman nggak perlu ngeliatin chat, set and forget, udah kita lakukan aktivitas lain. Contoh kayak saya nih, ya saya biasanya karena saya punya hobinya itu adalah bercocok tanam ya. Saya itu suka nanam-nanam kayak tanaman hias. Jadi saya suka rapihin taman saya gitu kan ya. Bahkan kalau boleh dibilang saya agak sedikit gila sih. Jadi pada saat COVID waktu itu saya menghabiskan lebih kurang sekitar 50 juta hanya untuk apa ya? Untuk nanam tanaman hias. Ya, saya habis 50 juta. Itu gila sih. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, kok bisa ya? Saya habis 50 juta cuman pingin apa ya? Pengen menghias taman doang gitu. Ya, tapi itu beneran loh ya. Itu beneran kejadian sama saya tuh. Habis 50 juta lebih saya cuman pengen nanam doang. Oke, lanjut. Next. Oke, teman-teman mungkin yang tadi belum kenal dengan saya kebetulan juga adalah seorang founder dari Pras Action Warrior dan saya kebetulan tahun 2024 kita bekerja sama dengan Pak Edi, kemudian dengan Pak Edi dari Infinity dan juga Pak Yudi dari komunitas dari Big Trader. Ya, jadi saya punya komunitas Pras Action Warrior, kemudian Pak Edi punya Infinity dan Pak Yudi sebagai founder dari Big Trader. Jadi ada 3 komunitas besar yang kita tergabung dalam sebuah komunitas yang namanya adalah Trader Merah Putih. Ya, jadi Trader Merah Putih ini benar-benar berdiri tahun 2024. Nah, ini adalah sekelumit ya ini kalau teman bisa lihat ini saya sendiri ya kebetulan tahun 2024 awal Januari kita gathering perdana ya teman-teman ya kita gathering perdana itu di hotel Ibis Tamrin kalau nggak salah saya yang hadir lebih kurang sekitar 50-an ya, sekitar 50-an orang. Tapi ini benar-benar gratis tanpa sponsor dari broker manapun, ini gila sih. Jadi kita benar-benar peserta hadir 100% gratis. Konsumsi gratis, cukup datang doang. Ya. Jadi kita gathering perdana itu resmi berdirinya Trader Merah Putih tahun 2024 Januari. Gitu ya. Oke, next. Kemudian ini juga kegiatan-kegiatan kita lain ya. Jadi ini di Hotel Swiss Bell Residence Rasuna Epicentrum. Ya, kita mengundang beberapa aktivis yang memang punya skill berbeda-beda ya. Ada yang menguasai digital marketing, ada yang menguasai tentang industri di forex market IB-nya, kemudian ada yang bagian kebetulan saya kenal sama Pak Joy ya. Pak Joy ini salah satu founder dari Pintarin ya. Mungkin kalau teman-teman ini nggak asing, Mbak Melisa ya, dia adalah seorang eh, apa ya, founder dari Warung Broker ya, dan beberapa teman-teman lain yang ada di Indonesia. Ya, ini juga gratis ya, teman-teman. Kita hadir ini benar-benar gratis. Oke, itu adalah sekelumit bagaimana saya dan beberapa teman-teman saat ini berada dalam sebuah komunitas trader merah putih. Oke, sekarang teman-teman, yuk kita bahas satu persatu. Oke, menurut teman-teman nih, sekarang kalau teman-teman lihat, banyak kita sering dengar banget ya, 95% itu trader mengalami kerugian. Menurut teman-teman nih, kira-kira mitos atau fakta sih, teman-teman? Bisa ketik di komen, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Fakta, Oke, Om. oke. Semua nganggap fakta ya? Oke, yuk kita bahas. Oke, dalam sebuah penelitian ya, ini salah satu penelitian. Jadi beliau mengatakan bahwa dalam rata-rata tahunan 360.000 individu memilih untuk melakukan day trading. Ya, sekitar 13% dari mereka mendapatkan profit bersih. Sedangkan hasil dari analisa yang mereka lakukan itu kurang dari 2% untuk bisa trading secara konsisten. Oke, ini adalah salah satu kutipan dari 13 halaman dari 13 apa ya hasil riset. Ya ini salah satunya. Faktanya
ini benar-benar tidak menunjukkan bahwa itu adalah data sebenarnya. Oke. Jadi kalau teman-teman dengar kata orang 95% orang trader mengalami kerugian, itu hanya asumsi. Kenapa? Karena tidak ada data empiris yang menyatakan bahwa benar 95% trader mengalami kerugian. Ya, faktanya tidak demikian. Ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Saya kasih garis bawah bahwa ini kurang tepat. Oke, next. Oke, teman-teman sekarang siapa yang gerakin market? Apakah retail atau big player? Siapa? Big player ya, tentunya ya. Ini siapa yang kenal Warren Buffett ya? Oke. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa yang menggerakkan market itu adalah commercial banks, ya, big player hedge fund. Dari data, kita dapat informasi bahwa commercial banks, khususnya di sini ada JP Morgan, itu presentasinya sangat besar sekali. Di sini ada JP Morgan, ada Barclays. Ya, ini porsinya sangat besar sekali. Kemudian ada Deutsche Bank dan beberapa commercial banks yang lain, termasuk UBS. Bukan hanya itu, ternyata ada institusi atau hedge fund yang juga berpartisipasi dalam melakukan pergerakan harga. Jadi mereka yang benar-benar bisa menggerakkan market. Ya, teman-teman bisa lihat sini ada Jim Simons, kemudian ada Raymond Delio. Dan kira-kira menurut teman-teman bagaimana cara mereka untuk bisa make money di trading? Ya, rasanya kayaknya enak banget ya. Kalau teman-teman bisa tahu bagaimana cara mereka trading, maka ini akan jadi apa ya? Kalau kita pingin step ahead, kita pingin maju, kan kita nggak pingin ya menjadi seorang retail berpikir bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang retail. Kita pingin justru ketika kita trading, benar-benar berpikir bagaimana cara big player dalam melakukan aktivitas trading. So, pertanyaan yang kita highlight malam ini adalah bagaimana cara mereka untuk bisa make money di dalam industri dari forex market itu sendiri. Dalam hal ini adalah aktivitas tradingnya. Ya, oke. Ini adalah sebuah data. Oke, teman-teman. Ini adalah buku yang sudah sangat legendaris banget. Mungkin teman-teman tahu. Namanya adalah Market Wizards. Ini adalah salah satu buku karangan dari Jack Swagger. Ya. Nah, kemudian ada satu wawancaranya itu adalah The Win Top Traders, The New Market Wizards. Ya, dia mengumpulkan beberapa interview dari para hedge fund tadi, bagaimana cara mereka dalam melakukan tindakan ketika mereka melakukan trading. Nah, salah satunya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang kita highlight di sini adalah seorang Paul Tudor Jones, teman-teman. Siapa yang sini yang kenal Paul Tudor Jones? Ada yang kenal, teman-teman? Kakek saya, Om. Bukan ya? Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones ini adalah seorang legenda trader ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat kalau di sini. Ini adalah beberapa trader yang memang punya kemampuan skill yang luar biasa dan menghasilkan uang yang sangat-sangat besar. Siapa dia? Ini adalah seorang Richard Dennis. Orangnya yang mana? Orang yang ini. Kemudian George Soros, orang yang ini. Ya. Kemudian siapa lah? Paul Tudor Jones. Ini orangnya. Dan satu lagi adalah Ray Dalio. Dan ini adalah orangnya. Oke. Nah, pertanyaannya sederhana, teman-teman. Bagaimana cara mereka dalam melakukan aktivitas tradingnya? Strategi apa yang mereka gunain? Nah, kalau kita bisa tahu salah satu saja strategi yang mereka gunakan, maka ini akan bisa menjadi sebuah apa ya, strategi yang bisa kita gunakan next ke depannya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ketika mereka melakukan sebuah trading menggunakan beberapa strategi yang itu sudah bekerja sama mereka dan itu bisa menghasilkan uang yang banyak, maka kita percaya bahwa itu bekerja dengan sangat baik. So, kenapa kita tidak menggunakan cara yang mereka lakukan? Ya, kira-kira begitu analoginya. Ya, oke. Saya ambil contoh dari seorang Paul Tudor Jones. Apa yang dilakukan oleh dia? Oke, ini adalah salah satu kutipan yang saya ambil dari seorang Tony Robbins, teman-teman. Ini adalah wawancara eksklusif
Ya, jadi si Tony Robbins ini sendiri, dia itu adalah seorang penulis buku, seorang motivator internasional ya. Ini adalah orang yang legendaris banget. Dia membuat sebuah buku yang berjudul Money Master Game. Ya, nah kemudian dia mewawancarai seorang Paul Tudor Jones karena dia adalah seorang dari 40 manajer hedge fund yang berpenghasilan tertinggi. Ya, kalau kita bicara penghasilan tertinggi berarti dia punya uang yang sangat banyak banget. Apa yang dilakukan dia? Oke, kita coba lihat jawaban dari seorang Paul Tudor Jones ya. Oke, dia nanya nih, si Tony Robbins nanya nih, kira-kira uh, pertanyaan begini, uh, menurut Anda, ya menurut Anda nih, gimana caranya untuk bisa uh, do you have any specific strategi? Jadi maksudnya gini, kamu punya nggak spesifik strategi yang itu bisa membuat portofolio kamu itu bagus gitu. Nah, si Paul Tudor ini menjawab bahwa you always want to be with whatever the predominant trend is. Jadi maksudnya adalah sebisa mungkin kita trading itu ngikutin trennya. Ya, itu maksud dari jawaban dari seorang Paul Tudor Jones. Jadi kalau Anda mau trading, kita pastikan untuk follow trend. Nah, kemudian Tony Robbins nanya lagi nih. So, my next question is how do you determine the trend? Gimana cara kamu untuk melihat trennya nih? Nah, si Paul Tudor ini menjawab bahwa saya menggunakan EMA ya. Anda bisa lihat di sini menggunakan EMA 200, teman-teman. Ya, moving average. Ya, jadi moving average-nya kita pakai yang eksponensial EMA 200. Moving average of closing price. Jadi dia menggunakan settingannya adalah closing price. Menggunakan periode 200. Nah, dengan jawaban ini, maka ini akan menjadi hal menarik. Kenapa? Karena kita nanti bisa gunakan strategi ini dalam melihat chartnya. Nah, bagaimana strategi yang kita gunain? Oke, dalam beberapa jam ke depan kita akan ngebahas ini yang akan kita pelajari ya, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kita identifikasi market structure. Jadi bagaimana sih cara melihat tren dengan mudah? Ya, kita nggak ingin ribet nih. Ada nggak cara yang mudah? Kita akan pelajarin malam ini. Kemudian cara melihat trend bias direction. Jadi gimana caranya melihat tren? Ya, kecenderungannya ini arahnya kira-kira kemana sih? Ini mau jadi buyer atau mau jadi seller? Kalau kita pengen jadi buyer, pengen jadi seller, kalau kita udah tahu arahnya nih, sampai mana targetnya. Nah, kalau kita cuma tahu arahnya doang, nggak tahu target, ini repot. Ya, udah dapat nih profit 20-30 pip, kita nggak ambil, ternyata malah longsor. Ya kan? Malah kena stop loss. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi kita harus tahu bagaimana cara melihat trend bias direction, kemudian kita juga harus tahu sampai mana harga ini akan bergerak. Nah, kemudian yang ketiga yang lebih seru adalah bagaimana strategi yang kita gunain, yaitu menggunakan pending order. Ya, jadi malam ini core strategi kita adalah bagaimana cara kita menggunakan pending order, menggunakan buy limit atau menggunakan sell limit. Ya, strateginya akan seperti apa? Oke, next. Bagaimana rule yang kita gunain, teman-teman? Nah, kalau teman-teman lihat tadi cuplikan yang tadi yang disampaikan oleh Tony Robbins terhadap Paul Tudor Jones, bahwa dia menggunakan EMA 200, maka kita akan menggunakan periode yang sama, cuman di sini kita menggunakan 4 periode, menggunakan EMA 21, EMA 34, EMA 90, dan EMA 200. Kita menggunakan 4 periode. Ya, oke. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah jika harga ada di bawah EMA, semua EMA ya, di bawah semua EMA-nya, kita hanya nge-sell. Ketika harga ada di atas EMA-nya, kita akan nge-buy. Oke, pertanyaannya nih, apakah ketika harga di EMA doang kita nge-buy atau di bawah EMA kita nge-sell? Apakah seperti itu? Selalu seperti itu? Jawabannya enggak. Pertanyaannya adalah, kalau kita tahu nih, areanya adalah area buy, di atas EMA-nya, di mana saya akan entry. Di level harga berapa saya akan entry? Oke, maka jawabannya adalah kita menggunakan pendekatan menggunakan ascendi, teman-teman.
Ya, ini kita udah masuk materinya ya. Ini kita udah masuk materinya. Kita akan kombinasi menggunakan EMA, menggunakan SND. Teman-teman bisa lihat contoh di sini. Harga dari tas EMA, 4 EMA ya. Yang warna kuning ini adalah EMA 200. Ini adalah, sorry, ini ada EMA 200. Ini EMA 21, 34, 90. Anda bisa lihat di sini, terjadi breakout. Ini kalau Anda menggunakan SMC. Yang teman-teman yang punya, yang udah belajar SMC kan kebantu banget nih. Bisa lihat di sini bagaimana terjadinya sebuah breakout, tercipta ada rally base rally. Oke, ketemu ada base, ada rally base rally di situ. Kita bisa pasang pending order buy limit. Lanjut. Di sini juga sama, terjadi breakout structure. Ada sebuah pola base. Anda bisa lihat di sini. Ini di bawah EMA-nya. Kita bisa ambil sell. Ya, oke, sekarang kita langsung lihat di chart. Kita langsung masuk ke market ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung lihat di chart ya. Oke, sekarang kalau kita lihat contoh sekarang, saya ambil contoh Euro USD. Ya. Wah, ini seru sih. Ini lagi turun. Oke, saya aktifin ya. Teman-teman, cara makainya gimana indikator? Anda boleh menggunakan moving average. Ini Anda bisa pakai ya. Pakai yang ini, Anda pakai di trading view. Anda bisa menggunakan moving average eksponensial. Cuman sayangnya kalau yang free itu cuman mentok cuma 3 doang nih. Ya. Tapi Anda bisa lihat di trading view itu menggunakan 4 EMA. Ya, Anda bisa lihat di sini ada banyak banget. Anda pilih aja, terserah mau pakai yang pila call apa nih, pila con atau yang kryptonite, terserah. Ya, Anda pakai salah satunya aja, maka kira-kira akan semacam ini. Ya, saya pakai 21, 34, 90 dan 200. Ya, oke, sekarang kita belajar ini ya. Kita akan belajar step by step ya, teman-teman ya. Saya kembali ke contoh di sini, slide-nya. Jadi, kita akan belajar di sini ya, biar teman-teman dapat benefit yang cukup lumayan. Malam ini kita akan bahas gimana cara mengidentifikasi secara mudah tren. Maka yang saya jelasin sekarang ini adalah ngebahas cara yang pertama. Ya, cara yang pertama saya bahas dulu yang sini. Ya, oke. Sekarang oke, pertanyaannya bagus. Lihat di time frame berapa EMA-nya. Oke, good question. Tergantung ya, teman-teman ya, tergantung. Kalau Anda misalkan adalah seorang intraday, ya, seorang intraday, saya anjurkan teman-teman menggunakan EMA ini di time frame H4 atau di H1. Boleh di H4 atau boleh di H1. Ya, saya pribadi biasanya menggunakan analisa menggunakan H4, menggunakan daily. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan mau trade-nya di H4 H1 boleh. Oke, contoh di sini. Contoh Anda lihat di sini. Di H4 ini adalah teman bisa lihat contohnya. Bisa perhatikan contoh di sini. Sekarang ini harga di atas EMA atau di bawah EMA, teman-teman. Lihat kondisi sekarang. Tolong komen. Tolong kasih komen. Ini di atas EMA atau di bawah EMA sekarang? Gimana? Di atas Atas EMA ya. 200. Oke, di atas ya. Kalau ini di atas, kira-kira saya boleh nge-buy nggak sih? Gitu kan ya? Boleh nge-buy nggak kalau kayak gini sekarang nih? Boleh. Oke. Sebelum saya jawab boleh atau enggak, sekarang teman-teman, ini bukan sekedar ngebahas harga di atas EMA doang langsung sikat buy. Enggak kayak gitu juga gitu, teman-teman. Ya, saya punya pengalaman cukup lama menggunakan strategi semacam ini. Ya, ada satu hal yang teman-teman harus tahu di sini adalah bagaimana perilaku harga saat datang. Teman saya lihat sekarang. Menurut teman-teman nih, sekarang nih, ini belum kejadian ya. Menurut teman-teman sekarang, kalau kita lihat contoh chart yang sekarang ini, mana yang lebih besar? Secara kasat mata ya, mana yang lebih besar? Candle ini atau candle yang ini? Kira-kira yang kiri atau yang kanan? Tolong kasih pendapat, teman-teman. Kira-kira yang kiri atau yang kanan? Hah? Kanan. Kanan ya. Oke. Kalau kanan itu besar, kira-kira itu maksudnya apa? Seller atau buyer yang masuk market? Benar.
Seller ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah proses kedatangan Seller. harga yang sangat kuat. Ya, kalau teman-teman punya punya basic SND, ya SND konvensional ya, Anda punya basic SND buy di demand, sell di supply. Faktanya, supply demand sering tembus nggak? Sering tembus? Sering. Sering. Gak usah bohong deh. Sering. Sering banget ditembus ya teman-teman ya. Itu Sering fakta. banget. Bagaimana cara kita mendeteksi kemungkinan besar zona supply demand ditembus? Salah satunya proses kedatangan harga. Ini yang nggak ada di SND klasiknya. Dulu, tahun 2011, tahun 2012, saya belajar SND-nya Sam Seddon, saya nggak pernah tahu kayak gini. Jujur teman-teman, saya nggak pernah tahu. Sampai akhirnya, saya ketemu strateginya SND-nya Read the Market. Di sini ada yang pernah tahu Read the Market? Ada yang pernah tahu? Ada? Belum. Belum. Oke, saya kasih tahu ya. Read the Market. Jadi gini, pada saat tahun 2011, tahun 2012, saya itu pernah belajar di Read the Market. Ya, saya pernah belajar di Read the Market, tapi pada saat itu masih free. Sekarang udah berbayar dan ini biayanya dulu sangat mahal banget. Dulu sangat mahal banget. Ya, sangat mahal banget. Kalau nggak salah saya bisa sampai sekitar 20 sampai 30 jutaan dulu. Ya. Nah, tapi em, tahun 2023, tahun 2024 sekarang, sepertinya sekarang udah masuk di Indonesia, Read the Market. Itu ada ofisialnya. Ya, kalau teman-teman mau belajar di situ silahkan, nggak ada masalah. Ya, dari website ini akhirnya saya ketemu bahwa oh ternyata untuk melihat zona supply demand itu bukan cuman supply demand di masa lalu doang loh. Ya, oh ternyata ada faktor lain nih. Ya kan, ada faktor lain. Kita bukan cuman sekedar ngeliatin zona di masa lalu doang, tetapi ngelihat bagaimana proses kedatangan harga. Contoh, misalkan gini. Contoh gini, saya ketemu ada base nih. Contoh ketemu ada base nih. Anggap saya lagi mau cari buy nih. Ya kan? Tak, naik ke atas. Ini naik ke atas gitu. Sudah, saya marking di zone. Ya kan? Ini kan berarti adalah wilayah dari apa? Buyer zone. Ini berarti wilayah demand zone. Saya nggak perlu jelasin ya apa itu demand, apa itu supply. Saya asumsikan teman-teman di sini yang hadir itu udah belajar SND. Ya, saya asumsikan nih ya, saya asumsikan teman-teman udah belajar SND-nya. Jadi saya nggak perlu jelasin bagaimana cara marking zone. Justru kita ngebahasnya lebih advance. Oke, kalau ini adalah sebuah zona demand, kita pinginnya nge-buy di sini. Gitu kan ya. Anda letakin SL di bawah dari zone. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana harga datang ke sini? Itu gimana? Nah, ini penting, teman-teman. Jangan sampai kita nggak tahu. Proses kedatangan harga menuju ke area demand ini juga penentu. Ya, oke. Ini kalau kita bagi ke dalam beberapa bagian, sebentar saya bagi satu dulu. Ini sebenarnya adalah materi yang saya pernah bahas di, kalau nggak salah saya di Powertrain Academy deh, kalau nggak salah tahun 2016. Ya, tahun 2016 saya pernah ngebahas ini di kelas Powertrain Academy. Kemudian saya lanjutin di SND Mastery tahun 2000 berapa kemarin? 2019 2020. Ya, oke. Kalau kita pecah ke dalam beberapa bagian, maka ini sebenarnya adalah kejadian yang ada di masa lalu. Oke, di masa lalu. Proses market datang menuju ke area demand ini kalau ada yang tadi belajar menggunakan SMC, berarti nilai area apa? POI. POI itu berarti apa? Point of interest. Kira-kira ini adalah area pengamatan kita nih. Oke, saat market datang nih, dia itu datangnya, tingkah lakunya kayak gimana? Apakah datangnya pelan-pelan atau datangnya kenceng? Kalau datang pelan-pelan, itu yang bagus. Oke, ini berarti adalah disebut sebagai apa? Proses kedatangan harga. Apakah kencang, tanda tanya, atau perlahan?
Kalau dia datangnya perlahan, ini bagus. Tapi, nah, tapinya nih, kalau datangnya datangnya kencang, bukan kencing ya, kencang gitu ya, berarti ada sesuatu yang menyebabkan datangnya kencang gitu. Kayak contoh tadi audio USG tadi gitu. Contoh tiba-tiba, naiknya turunnya kenceng banget tuh, kayak gitu. Nah, ini kita harus cari tahu penyebabnya, kenapa kejadian ini kejadian. Biasanya, ini pengalaman saya ya, biasanya ini terjadi karena market gagal ngebreak resisten, ya, resisten atau supply higher time frame. Jadi, teman-teman, misalkan teman-teman lihat ternyata ketika kita melakukan sebuah analisa, gitu ya, ini harga anggaplah ya EMA, contoh di sini saya kasih warnanya agak beda aja kali ya. Oke, saya kasih warnanya warna biru deh. Tes. Katakanlah ini adalah EMA berapa? EMA 200 yang tadi kita menggunakan strateginya si Paul Tudor Jones tadi. Oke. Menurut Paul Tudor Jones, kalau di atas EMA itu bullish market. Berarti trennya adalah bullish. Oke. Masalahnya EMA 200 beneran harga di atas EMA 200 tapi datangnya lumayan kenceng. Ya, ini kita nggak bisa abaikan. Pengalaman saya kalau dia datangnya kenceng, kemungkinan ditembus sangat besar banget. Sangat besar banget, teman-teman. Ya, jadi ketika ada momentum besar semacam ini, lihat di bagian atas jangan-jangan harga kena sesuatu. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas, inilah pentingnya menggunakan multi time frame analysis. Kita membandingkan time frame besar nih, anggaplah di daily terhadap time frame H1 nih. Oh, harga sekarang kena di daily-nya nih. Oh, jangan-jangan ini sudah hit targetnya nih, time frame besar. Nah, itu harus jadi warning. Itu satu. Oke. Kemudian yang cukup menarik nih, mungkin teman-teman pernah dengar sebuah kalimat bahwa kalau harga sudah terlalu jauh dari EMA, biasanya dia akan ngedeketin gitu ya. Bisa kan gitu ya? Oke, ambil contoh gini. Oh, tuh lihat tuh. Sekarang candle gede banget ya. Oke, sekarang kita ambil contoh gini. Contoh audio USD. Tuh, kan tadi saya bilang apa? Lihat, ini di atas EMA 200, Anda nge-buy di sini pending order buy limit nih. Anda kena stop loss. Ini yang harus kita bisa lakukan analisa ulang. Ya, Anda menggunakan EMA di H1H4 ini di atas EMA-nya. Betul di atas EMA-nya. Tetapi teman-teman bisa lihat contoh di sini. Oke, ini sebenarnya daging ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu strategi ini, yang saya jelasin ini daging semua loh. Serius. Ya, karena pengalaman saya nih. Ya, pengalaman saya nih. Teman-teman bisa lihat contoh di sini. Bagaimana harga tidak mampu break wilayah dari area supply. Ini area supply nih. Oke, di sini tidak mampu break. Ini, kalau teman-teman melihat ini harga tidak mampu break terhadap wilayah dari area supply, probabilitas kemungkinan ketika terjadi ada momentum yang sebesar ini, apalagi ada news, ya, misal sekarang ada news NFP, teman-teman ketika mau plan buy nih, misalnya mau plan buy nih, pending order buy limit, jebret. Terus tiba-tiba Anda ngelihat di time frame-nya, lihat semacam di sini, anggaplah di sini udah ke-hit gitu ya, udah ke-hit nih. Pas candle-nya close di time frame-nya H4, ternyata candle-nya beneran close. What should I do? Apa yang kita lakukan? Kalau teman-teman udah terlanjur nih pending order buy limit di sini, langsung buru-buru cut loss. Nggak bisa enggak. Pengalaman saya, biasanya kalau candle-nya close berhasil semacam ini, itu biasanya ditembus. Nggak peduli harga di atas EMA. Nggak peduli harga di atas EMA. Ya, coba sekarang kita lihat di posisinya. Teman bisa lihat contoh di sini. Ini cukup menarik. Sebelum kejadian, bagaimana harga sudah di atas EMA semua. Perhatikan teman-teman. Oke, harga di atas EMA, kemudian ketika market naik ke atas, bagaimana kita melihat ini adalah low, ini adalah high-nya.
lower low, ya kan? Ini lower high, higher low, higher high, kemudian dibanting. Maka kita bisa asumsi ini menjadi high tertingginya. Ini kalau kita hubungkan dengan menggunakan market structure, maka ini akan sangat efektif banget. Jadi kalau teman-teman sekarang punya basic SMC, maka ini akan bisa dilakukan. Jadi bukan cuma sekedar melihat EMA-nya doang di atas EMA-nya, tapi juga harus tahu apakah market sudah hit target atau enggak. Contoh, ketika Anda menggunakan ini di atas EMA-nya, betul ini bullish market. Tetapi coba kita lihat di acuan time frame besarnya, dia sudah hit duluan, kena di time frame besarnya, Anda baru nge-buy, wah ini serius sih. Anda juga bisa kena stop loss. Bahkan kalau Anda menggunakan time frame H4. Nih, teman-teman lihat, Anda menggunakan acuan time frame H4. Perhatikan teman-teman. Nih, bagaimana cara kita detect bahwa ini kemungkinan akan gagal? Trend follower-nya akan gagal. Kuncinya gini, ketika market sudah bergerak terlalu jauh nih, ini udah terlalu jauh banget nih, tinggi banget. Ya. Biasanya kalau dia sudah terlalu tinggi banget nih, dia sudah keburu kena di acuan time frame besarnya nih, anggap ini adalah supply area. Siap-siap. Oke, siap-siap terjadi perubahan tren. Atau siap-siap aja Anda kalau nge-buy di sini nih, Anda nge-buy sini ya. Ini kan bagus banget ya. Perhatikan sini ada buy, ini adalah wilayah ekstrimnya. Kalau Anda tahu istilah OB di SMC, maka ini kira-kira adalah order blocknya. Di sini ada yang pakai SMC nggak sih? Ada yang pakai SMC di sini, teman-teman? Ini OB bukan? OB? Betul OB di situ? OB ya? OB ya, order block ya? Ini yang pakai SMC pasti tahu nih. Ini order block. Ya kan? Jebol? Jebol. Apakah ini imbalance? Pertanyaan saya. Imbalance? Imbalance. Ya, imbalance. Ditembus juga itu, teman-teman. Ya, jadi intinya adalah yang mau saya sampaikan teman-teman adalah kita harus punya sebuah, walaupun kita tahu bahwa EMA itu bisa ngebantu kita untuk melihat tren secara mudah, tapi kita juga harus belajar hal-hal lain seperti market structure. Apakah dia sudah hit target terhadap acuan time frame besarnya atau tidak? Nah, ini kita perlu belajar dengan pendekatan multi time frame analysis. Ya, kalau teman-teman di sini ada yang udah ikuti saya sejak lama, saya menggunakan teknik pendekatannya menggunakan multi time frame analysis. Ya, jadi bukan cuma pakai pokoknya kalau di atas EMA buy, kalau di bawah EMA sell. Enggak itu juga gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Oke, sekarang kalau kita mau pakai yang rule yang menggunakan EMA yang baik, contoh, kita bisa lihat di sini. Menurut teman-teman sekarang ini ketika ini terjadi, ya ketika terjadi break, sini, boleh nggak saya nge-sell menurut aturan di bawah EMA-nya? Boleh di sini? Bisa saya lakukan? Bisa. Bisa. Pertanyaan saya, kenapa ini berhasil, teman-teman? Ada yang bisa kasih tahu saya clue-nya kenapa ini berhasil? Harga di bawah MA. Iya, di bawah EMA. Selain itu apa lagi, Om? Makanya harga. Belum kena Makanya aja. target, Om. Lihat ya. Udah hit target belum di sini? Sudah hit? Belum. Efektif nggak sell di sini? Bisa? Bisa. Cukup jelas ya, teman-teman ya? Clear ya? Clear ya? Ini breakout structure. Ini kalau Anda menggunakan SMC berarti apa? Terjadi breakout structure. Kalau teman-teman ketemu di situ ada base, biasanya zona ini akan bagus banget. Berapa SL kita? SL kita itu lebih kurang kalau Anda lihat di sini menggunakan SL lebih kurang sekitar 37 pip, Anda TP aja di sini. Berapa ini? Risk reward-nya berapa? 1/3 ya? Setuju ya? Oke, Anda pending order sell limit. Sesimpel itu aja. Ya, asal teman-teman tahu kuncinya menggunakan EMA, menggunakan SND, dan pendekatan menggunakan market structure. Apakah market hit target atau enggak? Ya, ini adalah contoh yang bagus. Ya, ini contoh yang bagus banget. Oke, pertanyaan saya sekarang gini.
Kalau teman-teman lihat contoh di sini, ini boleh nggak saya ngebay sih kalau lihat di sini? Boleh nggak saya ngebay di sini teman-teman? Misalkan lihat sini, boleh nggak saya ngebay? Melakukan pendekatan hanya menggunakan EMA, boleh nggak saya ngebay sekarang? Boleh. Bisa nggak? Boleh? Silahkan komen. Boleh. Boleh ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya nih ke teman-teman. Bagaimana teman-teman tahu, kan pasang pending order nih ya, pasang pending order kan, kalau pasang pending order kan nggak boleh diintip. Anda pasang buy limit di sini, terus Anda TP di sini. Kira-kira nih, kira-kira kalau saya TP-nya di atas, ini kena SL nggak? Tolong kasih komen saya. Kena SL? Kena. Kena. Oke, pertanyaan saya sekarang. Ini jarang orang yang bisa tahu ya. Ini jarang orang tahu. Kalau yang nggak pakai SND, beneran SND nggak akan tahu. Pertanyaan saya sederhana begini. Kalau teman-teman lihat ini adalah menggunakan buy limit, Anda TP di atas, ternyata nggak kena target. Anda kena SL. Pertanyaan saya sederhana banget. Bagaimana teman-teman tahu bahwa targetnya harusnya nggak di atas? Tapi targetnya itu terbatas. Misal, saya TP itu di sini doang. TP-nya 1:1. Kira-kira kenapa ini lebih berpotensi profit dibandingkan Anda menggunakan 1:4? Tolong kasih jawab saya, teman-teman. Ada base paling dekat. Itu ada base, tapi bukan itu yang paling penting. Kenapa? Kira-kira teman-teman. Kenapa yang poin nomor 1 ini lebih berpotensi untuk profit dibandingkan kalau Anda maksain TP-nya jauh? Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang kasih komen saya? Ada pendapat? Kena candle besar turun. Bukan itu. Ada yang bisa kasih jawaban yang tepat? Kira-kira kenapa, teman-teman? Ayo, kita diskusi. Ada flag Resisten limit. yang mana? Resisten yang mana? Ada flag limit. Flag limit. Yang ini, Om. Yang ini. Ya, Oke, bisa diterima. Tapi bukan itu alasannya. Ada lagi yang bisa, yang tadi yang si Om Hamonangan hampir dekat ini. Hampir dekat-dekat jawabannya. Kira-kira kenapa? Ayo teman-teman, kira-kira kenapa kita nggak targetin ke TP maksimum, tapi TP-nya cuma 1:1? Ini agak sedikit advance ya. Ini agak sedikit advance. Kita target koreksi ya itu, Pak. tanggal, kenapa? Karena koreksinya di koreksinya 50% atau 61,8. Koreksinya, ini Om, ini. Ada DBD. Iya, betul, ini DBD. Betul. Itu alasan tadi saya bilang kenapa targetnya itu di TP 1:1. Tapi ada yang paling jelas, teman-teman, di sini. Kalau teman-teman ngelihat, nah, tren turun, target supply sudah hit. Yes, tepat sekali. Tepat banget nih Om Henry. Ini yang mau saya jawab dari tadi. Ini yang saya mau kasih, yang saya mau highlight. Ketika teman-teman lihat ini harga di atas EMA, betul Anda boleh nge-buy. Boleh Anda nge-buy. Masalahnya karena harga sudah hit target terhadap wilayah dari sini, teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa ketika teman-teman melakukan posisi buy di sini, ini harga sudah kena hit target terhadap major structure-nya. Ini kalau Anda yang paham SND, paham SMC, pasti tahu ini. Karena dia kena higher high, tapi higher high-nya nggak mampu ditembus, bahkan direspon oleh market. Nah, ketika dia sudah ngerespon di atas, maka biasanya dia akan menciptakan range harga baru. Jadi pada saat market datang menuju ke area demand, Anda nge-buy di sini, maka yang terjadi berikutnya adalah dia menciptakan sebuah base. Ini yang tadi saya bilang bahwa proses kedatangan harga itu penting. Maka ketika Anda nge-buy di sini menggunakan pendekatan menggunakan EMA, dan itu boleh dilakukan karena itu adalah rule yang kita lakukan malam ini webinarnya, tapi kita punya target yang sangat realistis. Bukan idealis. Kalau Anda idealis, Anda punya TP maksimum. Problemnya,
orang pingin target maksimum, tapi kena SL terus ngapain gitu. Bener nggak sih? Ada yang pernah ngalami gitu nggak? Anda udah bener nih nge-buy nih, pinginnya TP-nya panjang, tapi kena SL mulu. Ada yang pernah ngalamin? Ketik di komen. Ada yang pernah ngalamin, teman-teman? Pernah ngalamin nggak? Pernah ya? Nah, pernah pernah nggak cari tahu kenapa saya udah bener ngebaynya, tapi lagi-lagi saya lupa naruh exitnya di mana. Tahu entry aja nggak cukup, teman-teman. Oke, ini kalimat saya yang penting banget ya. Tahu entry aja nggak cukup. Anda tahu arah harga nggak cukup. Yang lebih penting adalah teman-teman tahu di mana exitnya, teman-teman. Orang bisa masuk tapi nggak tahu exit. Kira-kira fatal nggak? Fatal? Fatal. Anda udah dapat nih 40 pip, ya kan? 40 pip udah dapat nih. Terus teman-teman nggak buang gitu. Wah, gila sih. Masalah serius sih. Ya, masalah serius. Serius banget. Masalah banget tuh. Oke, contoh contoh malam ini, contoh hari ini nih. Saya kebetulan tadi itu dapat sell di UJ, GJ, EJ. Saya dapat itu semua, saya dapat profit lumayan. Oke, sekarang kita lihat contoh itu ya. Ini contoh UJ. Jadi kalau cuma pakai EMA doang ya, Anda cuma pakai EMA doang. Saya tapi pinginnya teman-teman bukan cuman pakai EMA doang. Karena kalau cuma pakai EMA doang, siapapun bisa. Oke, teman-teman bisa lihat kalau di sini. Kalau teman-teman ngelihat menggunakan di bagian menggunakan EMA ini nih, Anda pakai di sini. Dipakai time frame H1. Anggap ini belum kejadian, anggap belum kejadian ya, anggap belum kejadian. Terus teman-teman, saya tuh ngesel di sini tadi tuh. Saya ngesel tuh di sini. Saya ngesel di sini. Terus saya ngeselnya tuh, saya sempat ke floating tuh di sini. Tapi saya pasang dua posisi, satu di sini, satu di sini. Awalnya saya TP-nya tuh di sini. Ini awal saya TP di sini. Oke, pertanyaan saya sederhana, teman-teman. Bagaimana cara saya tahu saya harus keluar ketika nggak mampu break ini? Pertanyaan saya sebelum kejadian, bagaimana teman-teman mendeteksi bahwa kemungkinan kalau misalkan saya hold posisi ini, saya ngesel nih, saya udah ngesel nih di sini, saya hold posisi, saya pingin sampai target tuh. Menurut teman-teman ini kena SL nggak sih? Tolong kasih jawaban saya. Bisa kena SL nggak saya sekarang? Bisa kan ya? Kalau sekarang iya. Oke, Kena ya. pertanyaan saya sederhana, teman-teman. Pernah ngalamin kayak gini nggak? Anda pingin TP maksimum, tapi malah kena SL. Pernah ngalamin? Pernah. Kenapa? Pernah atau sering? Sering. Jujur, jujur aja loh, fair-fair aja loh. Sering ya, Karena itu teman-teman ya. kayaknya base kuat ya Pak ya. Pertanyaan saya sederhana, teman-teman. Oke, ini kita bicara advance ya. Saya nggak pengen basic-basic banget, saya nggak pengen basic. Saya pengen teman-teman malam ini dapetin manfaat benefit join free webinar, meskipun free webinar, tapi benar-benar dapetin maksimum. Oke, kenapa? Begitu saya mau TP di sini, ternyata saya ngelihat ada tingkah laku harga di mana ini harusnya nggak sampai target nih, saya harus keluar. Jadi ketika saya TP maksimum di sini, begitu ada rejection terjadi, di sini nih, tak saya cari tahu nih. Saya coba melakukan analisa, oh, jangan-jangan ada sesuatu yang ini nahan nih. Tapi kalau Anda menggunakan acuan time frame 1 nggak kelihatan, Bung. Serius nggak kelihatan. Serius nggak kelihatan. Oke, sekarang saya kasih tahu triknya. Biar teman-teman nggak ngalamin kejadian kayak gini. Ya, ini sebenarnya materi advance ya, materi kelas saya, tapi saya kasih ke teman-teman semua. Oke, teman-teman gini, saya clearkan. Oke, gini. Kalau teman-teman lihat contoh di sini, ketika saya melakukan sell di sini, tolong jawab saya, ketika market turun, ini sudah hit target belum terhadap ini? Belum. Sudah belum? Belum. Belum. Oke, kalau ini belum, berarti kan asumsi teman-teman kalau nge-sell di sini TP begini ya, gitu ya kira-kira ya? Iya. Setuju? Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Lagian kan harga udah di bawah EMA semua ya, betul? Harga di bawah EMA nih. Oke, sekarang di acuan time frame H4 itu nggak kena target.
Di sini ada yang belajar, ada yang udah belajar SMC nggak sih? Ada? Ada? Yang belajar SMC? Pernah tahu fair value gap nggak? Ada tahu nggak fair value gap? Tahu? Tahu secara teori sih, Pak. Oke, secara teori ya. Ini yang namanya fair value gap. Itu fair value gap. Dulu sebelum saya pakai SMC, saya sering kayak gini kejadian. Ya, jadi buat teman-teman yang udah belajar SND, saya anjurin teman-teman belajar SMC deh. Ya, kebetulan besok bukan besok, hari Minggu saya ada free webinar tuh SMC. Nanti teman-teman bisa join aja. Nanti saya kasih linknya, Anda bisa join. Gratis juga free webinar. Oke, ini sebenarnya karena di fair value gap. Jadi ketika saya udah tahu bahwa ini kena fair value gap, maka saya asumsikan ini sudah hit target. Oke, alasan lain apa? Alasan lain kita tidak bisa asumsi di belum hit target. Kita asumsi itu sudah hit target. Why? Karena ini adalah swing low-nya. Swing low, ini adalah swing high. Oke, sekarang kalau kita gunakan, saya pakai pendekatan saya zoom. Ini bullish atau bearish, teman-teman? Bullish atau bearish? Bullish. Bullish. Artinya ketika saya melakukan sell di sini, sifatnya cuma ngambil koreksi. Betul? Sebenarnya? Yes. Sebenarnya saya ngambil koreksi. Kenapa? Karena sebenarnya ketika saya melakukan sell di sini, saya tahu target saya pendek. Walaupun mungkin agak sedikit high risk, tapi buat saya masih gak ada masalah. Kenapa ada imbalance? Ada drop base drop di situ. Oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan saya naikin ke time frame besarnya, nih, saya pakai acuan time frame menggunakan acuan daily, maka area ini saya sudah asumsikan bahwa ini sudah hit target. Oke, ini ada shadow. Ya, ini kita bicara advance ya. Ini shadow. Shadow ini maknanya apa? Shadow ini maknanya ini adalah hidden base. Jadi kira-kira kalau kita lihat di time frame besar cuma shadow doang, di time frame kecilnya itu membuat drop base rally. Itu nanti ada materi di kelas set and forget, kita bahas lebih dalam tentang hidden base. Ya, ini ada hidden base, ada drop base rally. Nah, di time frame ini, ya ini kita lihat. Jadi, ketika saya melihat di time frame H4, di time frame daily-nya, ini adalah bagian dalam sebuah zone hidden base, saya turunkan ke time frame H4, maka cocoklah ini informasinya bahwa oke, ini berarti adalah wilayah zone sebesar itu, drop base rally, gitu ya. Lalu kemudian di sini ada imbalance, ada fair value gap, maka asumsi saya ini sudah hit target. Sehingga ketika dia sudah hit target, ini menciptakan zona baru, maka ini juga menciptakan sebuah area drop base rally, teman-teman. Dan ketika saya tahu, saya sudah sell, dan saya tahu bahwa ini adalah wilayah dari area base di acuan time frame H4, maka saya langsung keluar dari market. Ya. Kalau melihat kayak gini, ketika dia sudah break, maka asumsi saya trend bullish lanjut naik lagi. Tinggal cari buy ini. Saya akan cari buy, tunggu pullback, nanti akan cari buy lagi. Ya. Nanti cari base di acuan time frame kecil. Oke, sekarang kalau kita pakai acuan time frame H1, teman saya lihat nih, kalau saya menggunakan tadi time frame H1, base saya itu di sini. Betul? Tadi gue tadi time frame kecil duluan, sepakat? Di situ? Ya kan? Nggak kena kan? Nggak kena kan? Enggak. Padahal kalau kita pakai acuan time frame besarnya, ini juga harus diikutin nih. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat, ini sama nggak contoh ini dengan yang ini? Sama? Sama? Sama nggak? Sama. Yang udah belajar SMC tahu. Itu fair value gap. Ya, itu adalah fair value gap. Jadi kalau bicara tentang fair value gap, ini saya ada buku SMC Master ini. Ini lumayan tebel banget ya. Ini 437 halaman ya. Kalau Anda saya kasih tahu fair value gap itu kira-kira tuh kayak gini. Sebentar, saya tunjukin ya. Saya tunjukin jenis-jenis imbalance. Nah, ini dia. Jadi itu ada macam-macam ya. Ada fair value gap. Ya, ini ada fair value gap, ada base, ada patahan, ada candle Marubozu. Nah, fair value gap ini yang penting juga. Jadi kalau Anda ketemu ada fair value gap, itu nggak boleh diabaikan.
ya, itu biasanya krusial banget. Sama di contoh di sini, ya. Jadi area fair value gap itu akan jadi sangat-sangat penting banget. Yes, ini adalah multi time frame analysis. Ya, mungkin kalau teman-teman yang udah pakai, yang udah dulu belajar sama saya menggunakan multi time frame analysis, materi sekarang itu lebih dari itu, karena materi multi time frame analysis saya sempurnakan menggunakan pendekatan dari smart money konsepnya. Ada fair value gap. Dulu sebelum saya kenal SMC, saya juga terjerut yang hal-hal yang semacam ini. Saya akan ambil di sini sebagai base, tiba-tiba berbalik arah. Ya, nah dengan tambahan menggunakan smart money konsep, kita tahu bahwa ini adalah wilayah dari fair value gap-nya. Gitu ya kira-kira ya. Teman-teman, gimana kira-kira? Lumayan seru nggak? Bisa ketik di komen materi kita malam ini? Lumayan seru? Seru ya? Seru ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan kira-kira? Ya, itulah. Tadi contoh pas kejadian di masa lalu, kemudian kedatangan harga, terus bagaimana reaksi harga, itu materi advance loh. Itu ada namanya past approach reaction. Itu sebenarnya saya bahas di buku ini nih. Ini ada di sini buku SND Mastery Basic yang dulu pernah saya buat. Itu ngebahas tentang ini. Nih, tentang kejadian di masa lalu seperti apa, jenis reaksinya seperti apa, kemudian tingkah laku harga saat masuk ke dalam zona itu seperti apa. Ya, ini di buku SND Mastery yang basic. Ya. Oke, teman-teman, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Saya jawab satu-satu dulu ya. Menentukan area hit target. Oke, menentukan area hit target itu dengan cara seperti apa? Oke, saya jawab satu-satu pertanyaan dari Om Badai. Untuk menentukan area hit target, maka kuncinya adalah menggunakan multi time frame analysis. Itu jawaban saya. Multi time frame analysis dan range harga. Untuk bisa tahu apakah harga sudah hit target, kuncinya adalah tahu multi time frame analysis dan tahu range harga. Oke, next berikutnya, apakah fair value gap hanya berlaku satu kali? Maksudnya satu kali gimana ya? Sekali retas gitu kah maksudnya? Enggak, selama dia masih nahan maka itu masih valid sebagai sebuah benteng buyer. Contoh di sini, ini kan benteng buyer nih, fair value gap-nya ya, ini kan benteng buyer. Maka selama ini enggak di break, maka ini kita asumsi masih kuat. Jadi ketika market sampai di sini nih, kita nggak bisa asumsi ini akan jebol, enggak. Bisa aja nyampe di dalam, dia terbang. Atau jangan-jangan begini, ini kan ada base, ini ada base. Harga mungkin lewat nih, sampai low di sini. Ini bisa terbang lagi. Ini namanya manipulasi market. Kalau Anda tahu SMC, berarti ini adalah low yang dilewatin tiba-tiba balik arah. Ini ada kalau bicara SMC, berarti ini adalah liquidity. Nah, ini panjang banget cerita kalau kita bahas tentang ini di SMC. Nanti ada materinya ya. Itu free webinar hari Minggu jam 1. Kita adain free webinar, kita akan bahas itu. Ya, teman-teman nanti join aja, gratis kok. Ya, cukup clear ya. Oke, berarti apakah sebaiknya ikutin tren TF lebih besar? Enggak juga. Fokus pada time frame kecil, batas harga, time frame kecil dan arah harga time frame kecil, tapi jangan lupakan time frame besar. Itu kuncinya. Apa bisa untuk semua pair termasuk gold? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Psikologi candle itu kayak gimana? Oke, psikologi candle itu gini. Terjadinya sebuah rejection, kemudian ada momentum buyer, itu merupakan sebuah psikologi. Contoh di sini. Ketika kita melihat ini ada candle besar datang, ini secara psikologi siapa yang dominan? Buyer atau seller? Teman-teman. Buyer. Buyer kan. Nah, ketika ada buyer yang sebesar ini datang, berarti ada sesuatu yang nahan harga itu di bawah. Contoh di sini, secara psikologi, begitu dia turun ke bawah di sini, ini ada rejection, ada rejection. Nah, ini kan menandakan bahwa apa? Menandakan bahwa, oh, berarti terjadi pelemahan dari sisi seller nih. Ketika ini dijebol, high-nya dijebol nih, ini secara struktur market, low, lower high, lower low, tiba-tiba boom naik ke atas. Iya kan? Nah, ketika itu terjadi, ini tren udah lanjut bullish lagi. Nah, jadi bukan cuma sekedar
buy di demand sell di supply doang, enggak. Ada hal-hal lain, kita harus belajar multi time frame analysis, kita harus belajar tentang range harga, kita harus belajar tentang market structure. Ya, EMA ini hanya sebagai alat bantu doang. Kalau teman-teman nggak tahu apakah market sudah hit target atau tidak, itu juga jadi masalah. Ya, EMA kita gunain sebagai sebuah trend direction, arah harga. Oke, nih Anda bisa nge-sell di sini, boleh, boleh. Harga di bawah EMA, sah, sah, nggak ada masalah. Ini sah, Anda boleh nge-sell di sini. Oke, Anda boleh nge-sell di sini, Anda boleh nge-sell di sini. Oke, yang jadi masalah ketika Anda nge-sell ada base di sini. Pertanyaan saya sekarang nih, kalau Anda asumsi ini adalah area supply, nih lihat di contoh di sini. Kira-kira ini ditembus nggak? Pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu? Anda fokusnya ke kejadian di sini, terus Anda nge-sell limit, kena stop loss? Kena, teman-teman? Kena. Kena ya? Oke. Pernah ngalamin kayak gini? Sering. Sering. Oke, kita lihat lagi di sini. Bisa nggak kita deteksi sejak awal bahwa area ini harusnya kita nggak pasang entry-nya? Bisa? Bisa kita cancel misalkan? Bisa? Bisa nggak teman-teman? Ayo, tolong jawab teman-teman. Bisa nggak? Oke, bukannya pakai EMA kadang terlewat. Iya, itu dia tadi Om Arif saya bilang bahwa bukan cuma pakai EMA doang, maksud saya begitu loh. Jadi EMA itu alat bantu, betul. Tapi sekali lagi bahwa EMA-nya jangan fokus ke EMA-nya, tapi juga harus paham juga bagaimana analisa, oh ini sudah hit target atau belum. Gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar ngikutin orang-orang, pokoknya kalau buy di atas EMA, buy di bawah EMA sell, nggak kayak gitu. Oke, kita maunya lebih berpikirnya lebih advance karena kita bicara SND-nya SND advance nih, bukan SND basic doang gitu. Pertanyaan saya nih, bisa nggak kita antisipasi itu nggak sell di situ? Bisa, bisa. Tahu dari mana? Nih, secara psikologi ketika dia sampai di sini ada candle besar datang. Pada saat NFP terjadi, boom. Begitu terjadi, Anda udah lihat ini ada candle datang, kenceng, nyampe di sini, udah kena nih sell limit Anda, langsung buru-buru cut. Ini nggak bisa kita lanjutin. Kemungkinan besar ini akan mudah banget untuk ditembus. Dan kalau kita tadi gunain pendekatan menggunakan time frame besar tadi, yang tadi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya sudah hit target. Oke, sekali lagi kalau Anda tidak menggunakan EMA pun di sini, ini dengan mata telanjang ya, dengan naked chart aja, Anda pakai dengan market structure, bagaimana ini adalah membuat higher high, higher low, higher high. Ini asumsi jadi apa? Asumsi bisa jadi higher low. Kecuali kalau dia break nih. Oke, berarti ini adalah sebagai low yang kuatnya. Atau kita sebagai strong low-nya dia. Oke, maka ini adalah wilayah yang kalau market udah nyampe di sini, udah hati-hati nih. Udah hati-hati, nggak boleh nge-sell nih. Ini dari wilayah dari buyer nih. Tuh, nggak usah main-main nih, hati-hati. Ya, karena sudah berada pada wilayah dari zone-nya. Apakah sekarang buy sudah hit target? Yes, ini kemungkinan bullish masih lanjut. Kalau saya melihat ini sudah hit target, maka potensi untuk bullish lebih berpotensi untuk naik dibanding turun. Ya, teman-teman saya lihat nih. Bagaimana cara kita tahu lihat trennya udah berubah? Lihat, ini adalah EMA 200, benteng terakhir seller. Ketika ditembus, ini marketnya udah berubah. Oke, yang kita lihat di acuan time frame kecil tadi di time frame H1 betul di bawah EMA. Anda lihat ini di bawah EMA semua. Oke. Tapi ketika dia sudah di atas EMA break, lalu dia mampu break high di atas ini nih, ini adalah resisten yang di break. Kita asumsi ini potensi untuk naik sampai mana level terdekatnya. Saya expect area ini yang akan dikejar oleh market. Apakah boleh sell? Enggak boleh. Nggak boleh. Pak, apa gunanya EMA 213490 Pak? Kan nggak ada singgung. Oke, gini. Ini yang ini nih. Ini EMA. Saya mau kasih tahu ini. Nih. Saya pakai EMA di sini nih. Boleh nggak saya nge-sell nih? Pertanyaannya Om Hamonangan. Boleh nggak saya nge-sell menggunakan EMA Om? Bisa? Sebelum ini kejadian? Bisa.
Bisa, ya kan? Yang nggak boleh itu ketika ini sudah hit target, ya kan? Masih maksain nge-sell di sini, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh maksud saya. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh kalau kita menggunakan EMA itu beberapa contoh yang gagal ya. Oke, sekarang kita melihat pendekatan kalau menggunakan EMA-nya. Oke, sekarang kita bahas menggunakan EMA-nya ya. Saya pakai GBP USD. Ini lagi reversal banget ini. Oke, saya akan cari sell GU. Ini lagi kondisinya lagi turun. Oke, tapi kira-kira sampai mana targetnya? Saya expect sebenarnya ini adalah high. Oke, kemungkinan besar area ini akan dikejar oleh market nih. Oke, sekarang kita ambil contoh yang buy ya. Ambil contoh yang buy. Oke, di sini Anda bisa lihat ini ada base. Oke, ada base, ada resistance di break. Sebenarnya boleh melakukan posisi buy limit di sini. Karena di atas EMA. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi yang kalau dia di bawah EMA. Kita ambil contoh ya. Sebentar. Oke. Oke, ini biasanya nggak terlalu bagus ya. Zonanya nggak terlalu bagus, maka kita nggak pakai yang di sini. Lihat ini nggak terbentuknya rapih. Ini ada base, dia retest, ini sudah nggak fresh, kita nggak ambil. Ya, itu kurang bagus. Kita ambil contoh yang lain. Oke, contoh di sini. Ini lumayan oke menurut saya. Anda boleh nge-sell. Ya, Anda boleh nge-sell di sini nih. Ini market pertama kali datang ya. Tek, dia ngambil di sini. Ya, ngambil di sini set. Ya, oke. Kemudian kalau Anda TP di sini, Anda kena SL. Oke, pertanyaannya bisa kejadian begitu? Bisa. Kenapa kejadian? Kenapa kejadian di sini nggak mampu membuat oleh berendah? Lihat, ini ada low di bagian bawah, sudah hit target. Kadang-kadang yang kayak gini bisa bikin kita kena SL. Ya, sebisa mungkin dia belum hit target, biasanya aman. Oke, contoh yang aman yang ini. Anda lihat, ini ada base. Oke, ada base ini. Ini berarti yang first time back, yang pertama kali pullback. Anda bisa buy di sini, pending order buy limit. Oke, ada SL-nya di sini, kemudian TP di bagian atas, ada rally base drop. Ya, nah kita nggak lihat lagi bagian sebelah kiri. Ini kebetulan di high-nya sudah berhasil di break. Oke, terjadi breakout structure, kita boleh buy. Kira-kira simple nggak? Kira-kira simple nggak teman-teman? Bisa ketik komen. Simple? Bisa? Bisa ya, teman-teman ya? Simple ya? Oke. Nah, teman-teman bisa gunain ini. Ya, Anda bisa gunain, bisa praktekin di semua pair ya, termasuk Anda bisa gunakan di gold. Oke, contoh lagi di sini. Saya pakai time frame H1H4 ya, teman-teman ya. H1H4 aja, nggak usah dipusingin mau pakai periode berapa, Pak? Pakai H1H4, di mana Anda melakukan entry-nya. Contoh di sini. Ini ada base rally. Oke, di atas EMA. Oke, Anda siapin untuk cari buy. Nah, jangan sampai kayak gini ya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai Anda karena ngelihat posisi EMA-nya itu di sini, teman-teman ngebuy-nya itu di sini. Hati-hati. Banyak orang yang salah kaprah. Ngebuy-nya di atas EMA, enggak. Tergantung apakah ada base atau enggak di situ. Ya, jadi kita melakukan pendekatannya ada base atau enggak. Ini ada base, dia breakout resistant. Oke, kita ambil buy. Jangan di sini, tapi ngambilnya di base. Pasang buy limit. Berhasil breakout structure, berhasil break, ada yang menggunakan SMC, ini terjadi loss, breakout structure. Thus, Anda buy, SL di bawah. Ya, sesimpel itu aja. Ya. Jadi saya harapin teman-teman yang saat ini ikut webinar bisa dapetin benefitnya. Pak, kalau trading di H1, TF yang besarnya dilihat H4 atau daily? Pertanyaan bagus. Pakainya kalau Anda trading di H1, Anda bisa gunakan H4 atau daily sebagai mappingnya. Gitu ya. Jadi Anda entry time frame H1, pending order buy limit, sell limit, Anda lihat cross check di big map H4 atau daily-nya kayak gimana? Apakah dia sudah hit target atau belum? Ya, maka itu akan bisa efektif banget. Apa pernah analisa di broker yang open marketnya tidak standar? Kebetulan saya nggak pernah pakai Exness, jadi saya nggak bisa komen. Ya, jadi saya nggak bisa komen. Kalau pakai Exness saya nggak tahu. Ya, kayak gitu teman. Oke,
Kira-kira sekelumit itulah cara yang Anda bisa lakukan, teman-teman. Jadi Anda bisa menggunakan pending order by limit, sell limit dengan menggunakan EMA. Tentu aja, teman-teman bukan cuman sekedar melihat EMA-nya ada di mana terhadap harganya, tapi juga teman-teman harus menguasai tentang apakah harga sudah ditarget atau belum, menggunakan multi time frame analysis, dan Anda bisa menggunakan range harga. Ya, oke. Contoh yang ini Audi USD. Ini contoh AUD ya. Kalau teman-teman lihat di sini, sepertinya kalau kita gunakan di acuan time frame H4, nih, tadi saya baru cerita ya di AU atau EU tadi. Tadi saya sampaikan bahwa ciri-ciri area demand ditembus adalah ketika datangnya kencang sekali. Teman-teman bisa lihat ini. Di awal saya bilang bahwa ini kemungkinan besar demand-nya akan ditembus. Nanti teman-teman bisa lihat ya rekaman saya yang tadi ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa jangan sampai Anda nge-buy di sini, tiba-tiba ada momentum kencang semacam ini, Anda buy, ini akan jadi buy-buy. Akan jadi buy-buy, bukan buy beneran, tapi buy-buy. Stop loss-nya kena. Gitu ya, kira-kira ya. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi hati-hati kejadian-kejadian yang kayak gini. Ya. Oke, pertanyaannya sederhana. Pak, bagaimana Bapak bisa antisipasi yang kayak gitu? Sederhana, teman-teman. Sederhana banget. Saya ngelihat di acuan time frame weekly. Ini kalau pakai lebih advance. Di weekly, ini ngapain market? Lagi bullish atau bearish? Market di time frame besarnya masih bearish. Ya, itu kelihatan banget bagaimana market membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Apakah ini jadi lower high, jadi lower low? Sangat mungkin banget. Sangat mungkin banget. Ya, possible banget. Oke, sekarang mungkin teman-teman akan berpikir, Pak, kalau saya pakai acuan zonanya di sini, Pak, ini kan belum kena target. Betul, belum kena target. Betul, belum kena target. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa ada candle bullish, kemudian dimakan oleh candle bearish, ini menciptakan sebuah benteng. Benteng seller di situ. Ya, ini kalau Anda tahu konsepnya sebuah pola harga, ini pola harga sebenarnya. Dia nge-break tuh di situ. Jadi, ketika market bergerak di sini sideways, kita sudah mulai curiga nih. Kita udah mulai curiga, jangan-jangan sideways di sini ada sesuatu hal yang terjadi. Ya, waspada aja nih. Kalau ini jebol, trennya akan berubah. Ya, trennya akan berubah. Oke, next. Kalau saya menggunakan acuan time frame monthly, Anda perhatikan lagi. Bagaimana kejadian di time frame monthly juga memberikan informasi yang jelas banget. Bagaimana ini adalah candle bullish dimakan oleh candle bearish. Ini menciptakan sebuah menciptakan sebuah resisten. Perhatikan terjadi bagaimana market retest sekali, retest 2 kali, retest 3 kali. 3 kali retest nggak mampu tembus. Meskipun ada candle besar semacam ini bisa saja terjadi sebuah manipulasi market. Dan pola itu terjadi berulang, pernah terjadi di sini. Anda perhatikan terjadi bagaimana ini adalah pola yang sama terjadi di market. Candle bullish dihajar candle bearish, secara psikologi seller kuat. Di sini pertahanan dari seller. Apakah itu sama? Sama banget. Ini wilayah pertahanan dari seller, candle bullish dihajar candle bearish, di sini terjadi rejection. Itulah yang menyebabkan terjadi sebuah rejection di sini. Nah, kalau kita tidak menggunakan EMA, kalau kita hanya menggunakan EMA, teman-teman, bagaimana Anda bisa bercerita tentang psikologi harga? Pertanyaan saya sederhana ke teman-teman tadi. Dari tadi saya ngejelasin, apakah saya fokus ke EMA-nya atau harganya? Teman-teman, tolong kasih komen saya. Apakah saya ngebaca harga dari indikatornya atau harga itu sendiri? Dari harga itu sendiri, teman-teman. Anda boleh bantah saya, tapi saya punya data. Kenapa terjadi kegagalan harga di sini? Oke, karena kena sesuatu. Kena sesuatu di situ. Itulah yang menyebabkan harga bagaimana mencoba untuk nge-break gagal, berkali-kali gagal. Ya kan? Di bagian sebelah kiri ini kena wilayah supply. Supply ini gagal di break. Ya,
Nah, jadi EMA ini cuman alat bantu aja, tapi dalemannya adalah price action. Jadi, teman-teman, ayo teman-teman kita harus bisa berpikir secara lebih luas, bukan cuma pakai EMA-nya doang. Sekali lagi, EMA cuma alat bantu doang. Teman-teman dikasih apa ya, dikasih tools yang bagus banget, indikator apapun yang bagus banget, kalau Anda nggak tahu cara makainya, percuma. Ya, kita percaya bahwa EMA itu sifatnya indikator yang biasanya lagging. Tapi apakah nggak bisa digunain? Bisa banget. Begitulah cara kita untuk melihat trennya. Mudah untuk melihat tren. Dan tentunya dengan menggunakan EMA ini menjadi mechanical banget. Apakah hanya sekedar menggunakan EMA? Enggak. Ada hal yang lebih dari itu, adalah membaca harga itu sendiri. Contoh, ketika saya lihat contoh di sini, ketika ini nanti tiba-tiba candle-nya berhasil close, saya expect nantinya market kemungkinan besar ini akan terjadi crossing. Oke, sekarang ini harga sudah berada di bawah EMA 200-nya. Iya kan? Follow market trend. Yes, follow the market. Tapi follow the market yang mana dulu? Kalau di time frame kecilnya ini adalah bullish market, tapi bisa di time frame kecilnya, di time frame besarnya juga bearish, bisa aja. Ya, oke. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke lanjut teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut ya. Materi lanjutnya. Sebentar. Oke. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Ini adalah kombinasi menggunakan EMA plus SND. Next. Kita menggunakan pendekatannya adalah selalu ambil yang first time back. Kita pakai rule-nya adalah buy di area demand zone yang fresh atau sell pada area supply-nya. Saya tidak ngejelasin bagaimana cara marking zone. Saya asumsikan teman-teman di sini udah pada jago semua marking. Tinggal bagaimana cara untuk lebih advance aja, ya bisa menggunakan di-combine, menggunakan multi time frame analysis plus digunakan juga menggunakan range harga. Karena itu menurut saya lebih penting. Oke teman-teman, dari yang saya jelasin kira-kira worth it nggak sih? Yang saya jelasin bisa ketik di komen teman-teman. Kira-kira worth it nggak sih? Materi malam ini yang free ini worth it banget nggak sih? Ya, ya, lumayan ya teman-teman ya. Ya, jadi kita tadi bisa tahu kemana arah harga hanya dengan menggunakan apakah harga sudah hit target atau enggak. Ya, oke next teman-teman. Oke, terus eh, menggunakan EMA itu banyak banget Pak. Ada tuh banyak banget si Anu ngasih jelasin tentang EMA. Betul, Anda bisa pelajarin ini semua dimanapun bisa. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda tahu cara menggunakan EMA yang efektif? Nah, yang tadi saya jelasin semua adalah berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Bagaimana saya menggunakan EMA itu sendiri, sudah lama saya gunain, ternyata saya ketemu eh, error, ketemu saya kena AdSell segala macam. Dari situ saya belajar pengalaman dari jurnal trading plan yang saya kumpulkan semua, saya pelajarin semuanya, saya amati semuanya, sehingga teman-teman yang sekarang ini ikut free webinar ngedapetin manfaatnya. Teman-teman nggak perlu ngalamin kejedut A, B, C, Anda nggak perlu ngalamin SL beruntun, Anda nggak perlu ngalamin margin call segala macam. Ya, semua yang saya jelasin tadi adalah pengalaman saya yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun dan saya jelasin ke teman-teman semua. Gitu ya. Oke, next. Oke, di sini ada yang pakai Quasimodo nggak sih, teman-teman? Ada yang pernah pakai Quasimodo? Ada yang pakai Quasimodo? Oke, ada ya. Ada, Pak. Oke, teman saya lihat contoh di sini. Bagaimana ini adalah high, ya kan? Ini low, ini higher high, ini lower low, kan gitu ya? Oke ya, higher high. Wah, ini cakep Pak. Oke, sikat sell. Kena sell? Tanya saya. Kena sell? Kena? Kena. Ya kan? Kenapa? Habis malah, ya kan? Full layer, hajar, satu lot. Naik lagi, sikat lagi coy. Dua lot. Sini hajar lagi, 4 lot. Multi angle averaging lagi kan, habislah itu, iya kan? Modalnya habis, utang lagi kan ya, bye bye. Oke lanjut. Nah kemudian, nah teman-teman tahukah ini sebenarnya adalah area buy? Kita bisa nge-buy loh sebenarnya di sini. Ini kalau Anda agresif loh ya. Kalau Anda agresif, Anda bisa nge-buy di sini, ya kan? Justru Anda bisa makan buy. Oke, lihat lagi di sini.
Ini merupakan area apa? Rally based drop. Kena SL? Pernah ngeliat ke situ? Kejadian kena SL situ? Kena? Kena ya? Oke, kena SL. Begitu kena SL, naik ke atas, baru terjun. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin kejadian ini? Sering? Sering ya? Oke, kabar buruknya, tidak semua zona SND bekerja. Ya, nggak semua SND bekerja. Maka kuncinya, teman-teman, ada pada base yang origin. Maka Anda lihat sini, origin itu di sini. Anda bisa nge-sell di sini. Di sini Anda melakukan sell. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ada momentum kayak gini nih, sekali lagi, kuncinya. Ada momentum datang, siap-siap, ini kena SL. Awas ya, hati-hati ya. Ini kuncinya teman-teman, saya kasih tahu clue-nya. Ciri-ciri area zona itu ditembus, salah satunya adalah momentumnya kenceng naiknya. Kedatangan harga kenceng, ini akan SL. Kenapa di sini nahan harga? Ini ada origin. Nahan di situ, ini ada base. Ini kunciannya nih. Ini adalah origin. Ya, kayak gitu. Oke, next. Oke, dari yang saya jelasin tadi, itu hanya sekelumit yang saya jelasin, teman-teman. Ada begitu banyak yang kita bisa jelasin itu menggunakan S&D score system. Salah satu kriteria untuk menentukan sebuah zone yang bagus adalah melihat imbalance. Siapa yang nggak tahu imbalance? Oke ya, imbalance, momentum. Tapi bukan cuma itu. Ada begitu banyak parameter atau skor checklist yang kita bisa lakukan. Ada kriteria A, kriteria B, kriteria C, itu ada semuanya. Ya, ini adalah cuma salah satu doang bagaimana menentukan sebuah S&D score system. Melakukan filter, kira-kira ini zona base ini bagus nggak sih untuk kita gunain sebagai area untuk pending ordernya. Nah, kira-kira itu kayak gitu. Oke, next. Oke, teman-teman. Siapa yang dapat manfaat di sini? Bisa ketik di komen, teman-teman. Siapa yang dapat manfaat yang saat webinar tadi barusan? Siapa yang dapat manfaat? Dapat manfaat semua ya? Oke ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Oke, mau lanjut kan nih untuk belajar lebih dalam? Boleh ya? Oke, maka eh, kita akan bahas lebih dalam, teman-teman. Ya, saya minta waktu ke teman-teman 5 sampai 10 menit, boleh ya, teman-teman ya? Boleh ya? Oke. Saya Pak Edi dan Pak Dian, ya, kami dari sebuah komunitas tim Trader Merah Putih sedang mempersiapkan materi yang lebih dalam. Ya, di dalam sebuah materi tadi kita akan membahas tuntas baik secara psikologi candle, itu akan dijelaskan oleh Pak Edi. Pak Edi itu jagonya banget kalau ngebahas tentang psikologi candle. Saya suka banget kalau dia ngejelasin karena itu pertempuran buyer seller ya. Itu tuh saya kebetulan tahun 2016 saya pernah belajar sama beliau. Ya, khusus ngebahas tentang psikologi candle-nya. Ya, jadi kalau Anda mau belajar perilaku candle by candle nih, bahkan beliau bisa menggunakan trade per 5 detik loh. Pakai joystick buat scalpingan. Itu Pak Edi banget. Kemudian teman baik saya Pak Dian juga akan menjadi seorang trainer juga. Nanti akan ngebahas tentang psikologinya seperti apa gitu ya, psikologi Anda gimana cara untuk bisa tetap bisa tenang, nyaman ketika trading. Ya, akan dibahas tuntas nanti oleh Pak Yudi dari sisi spiritualnya. Oke, saya akan nanti akan ngejelasin dari sisi teknikalnya ya, SND, SMC saya akan jelasin. Gitu ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan webinar ya, online class webinar. Jadi itu 5 kali pertemuan. Jadi kira-kira kita materinya akan seperti ini. Hari pertama basic pola harga, psikologi candle, market structure. Ini adalah materi-materi yang akan teman dapetin. Termasuk tadi adalah S&D score system, itu ada di materi yang kedua, ya. Kemudian kita akan bahas tentang apa perbedaan origin base dan reaction zone. Ini nanti juga detail banget. Kemudian kita akan bahas tentang quick retest, late retest. Tadi yang nanya range harga itu seperti apa? Kita bahas range harga itu di pertemuan keempat. Kemudian dalam multi time frame analysis kita bahas. Kemudian bagaimana mengkombinasi semuanya dari awal mappingan chart kosong sampai Anda bisa dapetin setup Anda buy limit, sell limit. Itu kita jelasin semua sampai selesai. Dan di pertemuan yang kelima ini kita bicara tentang mindset dan psikologi trading. Ini juga penting banget. Bagaimana Anda bisa melakukan money management dan trading management dengan baik. Oke, next. Kemudian, oke, teman-teman, apa yang Anda dapetin? Teman-teman bisa dapetin
buku Basic SNI Mastery Basic. Ini kalau teman-teman lihat sekarang ini, saya punya buku ada 3 ini. Anda bisa dapetin, ini adalah buku buku basic, Anda bisa dapetin gratis. Kemudian ini ada buku lebih advance, kita akan entry level, ini entry sniper ya, Anda bisa menggunakan base, hidden base segala macam, itu saya jelasin. Kemudian ini adalah materi tentang SMC, itu akan kita kombinasi, Anda kalau mau belajar SMC, itu akan dapetin semua di sini. Bahkan ini 437 halaman, ini banyak banget teman-teman. Oke, sangat banyak banget, Anda bisa dapetin benefit yang luar biasa. Kemudian apa lagi yang Anda bisa dapetin di sini? Kemudian kalau Anda lihat lagi di sini, tadi udah ya. Kemudian Anda bisa dapetin aplikasi backtest, itu namanya Forex Tester, itu gratis. Sebenarnya biayanya sekitar, harganya kalau Anda salah saya sekitar 4.910.000. Anda cek di website forextester.com. Kemudian kita akan lifetime support ya teman-teman. Jadi totally benefit yang Anda dapetin itu sekitar 7.310.000 semuanya Anda dapetin. Untuk teman-teman yang tertarik itu cuma 1 juta aja. Oke, next. Khusus teman-teman yang saat ini hadir di webinar, ada satu bonus eksklusif. Teman-teman akan dapetin buku saya yang terbaru yang akan saya buat, khusus Set and Forget. Insya Allah akan launching dalam sekitar seminggu atau dalam 1 bulan belakangan ini ya. Saya akan selesaikan. Ini ngebahas tentang Set and Forget. Materinya nggak geser kemana-mana, ini materi benar-benar baru, teman-teman. Jadi ini adalah rujukan khusus kalau Anda mau set and forget, semua formulanya saya jadiin satu dalam satu buku ini. Ya, jadi Anda dapetin bonus ini, tapi Anda nggak perlu bayar 1 juta, Anda cuma bayar 650.000 untuk Anda yang take action malam ini. Ya, oke. Tapi kemudian Anda juga, entar dulu, kita ada satu komunitas, tadi kalau Anda lihat di awal-awal, kita punya komunitas, itu Anda bisa dapetin gratis akses. Kalau kita nanti ada gathering, Anda akan diundang langsung, Anda sebagai seorang special guest, ya, khusus buat 10 orang, Anda akan terdaftar otomatis. Nanti kalau kita mau ada event, kebetulan kita ada bootcamp, bulan depan kalau tidak salah saya, kita ada bootcamp, Anda akan terundang menjadi seorang special guest gratis. Ya, oke teman-teman, bukan cuma itu, saya kasih bonus tambahan, super bonus bundling video ini saya buat bulan kemarin gitu ya. Pada saat puasa kemarin itu 26 video, totalnya adalah senilai 559.000. Anda dapetin semuanya full, bonus tambahan Anda dapetin gratis. Ya, oke buat teman-teman yang tertarik join malam ini, saya kasih semuanya. Gratis saya kasih semuanya. Ini akan Anda dapetin akses videonya, Anda akan dapat akses semuanya. Plus semua bonusnya akan dapetin. Teman-teman bisa hubungi saya langsung di WA, boleh, atau buat teman-teman yang ngundang, ya. Jadi sebelum Anda kontak saya, Anda hubungi orang-orang yang mengundang Anda, ya. Hubungi orang yang mengundang Anda dan kita akan masuk ke dalam kelas khusus. Insya Allah pertengahan bulan Juni ini kita akan mulai kelas perdananya, gitu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Aman ya? Aman? Anda bisa hubungi saya di WA ya, 0818 0623 6320, atau mungkin buat teman-teman tadi yang diundang sama teman-temannya lain, silakan Anda hubungi orang-orang yang undang Anda. Oke, jadi awalnya 1 juta, sekarang cuma 650.000. Jadi Anda nggak perlu bayar 1 juta, tapi cuma bayar 650.000 aja. Ya, kayak gitu ya, Om Alek. Waktunya itu pertengahan Juni. Ya, pertengahan Juni kita akan adakan. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Anda save nomor saya. Level Fibonacci, yes, nanti kita juga belajar tentang premium discount array. Itu akan saya jelasin semuanya. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah hadir dan see you teman-teman. Dan buat teman-teman bisa hubungi orang-orang yang ngundang Anda atau bisa kontak saya langsung ya. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua ya. Yes, nanti saya akan save rekamannya. Thank you teman-teman. Selamat malam. Thank you. Bye. Thank you.